Oke, bersama saya David Kurniawan. Ya, dalam situasi pandemi yang semakin meningkat ya, makin drastis dan sedang isoman. Jadi mungkin karena panas tinggi ini membuat saya meracau. Mungkin meracau kali ini bisa jadi opini, bukan bisa jadi, tapi ini opini. Bisa didengar, bisa tidak, bisa diabaikan, anggap saja hiburan. Jadi saya baca tentang instruksi Mendagri nomor 23 tahun 2021 itu tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan coronavirus di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus. Nah, saya nggak tahu tingkat penanganan di posko desa ini seperti apa. Jarang juga saya melihat di kelurahan, di desa itu benar-benar ada posko yang benar-benar berfungsi untuk menangani satu desa, katakanlah satu RT saja. Misalnya kalau saya sih berpikir di dalam satu RT itu ada semacam lingkungan, di depannya ada sebuah posko, di sampingnya ada dapur umum, ya kan, ada dapur umum. Kemudian semua barang yang masuk itu cukup berhenti sampai di posko itu, atau ada barang yang ingin keluar juga cukup sampai di posko itu. Kemudian petugas itu aktivitas petugas RT dibantu dengan gugus COVID ya. Misalnya kalau diberlakukan itu benar-benar memeriksa sejumlah warga, kakak dan jiwa yang ada di RT itu. Selama 14 hari saja lakukan itu. Jika ada ditemukan langsung dikarantina, diisolasi, bisa diisolasi di rumahnya sendiri, yang keluarga yang lainnya dipisahkan. Nah, fungsi dari dapur umum tadi memberikan makan, memberikan asupan kepada keluarga kita yang sedang isoman gitu. Nah, makannya dari mana? Makannya bisa gotong royong, yang punya beras kirim beras, yang punya gas kirim gas, yang punya garam kirim garam gitu. Jadi setiap pagi nanti diantar ke rumahnya ke orang-orang yang terdata isoman gitu. Buat yang sakit langsung ditanggulangi. Nah, selama 14 hari lakukan itu terus. Yang mau keluar juga kalau ada keperluan mendesak, sangat mendesak, ya tentu harus diberikan izin. Atau ada yang masuk itu benar-benar dilarang gitu. Nah, jika selama 14 hari kita lakukan dan tidak ada penambahan kasus baru, ya menurut saya itu bisa kita katakan bahwasanya RT kita selama 14 hari ditambah 10 hari ke depan sama sekali tidak ada kasus baru, tidak ada orang sakit, tidak orang meninggal, tidak ada pokoknya. Ya sudah, kalau tidak ada tutup ya. Kalau saya bikin tuh di tengah-tengah RT, saya bikin acara rebana, acara apalah keberiahan khusus di daerah itu. Saya mau bilang bahwasanya RT saya bebas dari COVID. Nah, tentu RT lain pengen datang, nggak bisa. Yang boleh masuk itu tidak ada yang boleh masuk. Kegembiraan dan kebahagiaan itu hanya ada di RT saya saja. Nah, kalau RT lain mau seperti itu, ya lakukan seperti apa yang dilakukan di RT saya. Jadi
buat orang yang sudah diperiksa tidak ada COVID-nya, kasih tanda, kasih gelang, kasih stiker di rumahnya itu dari tanggal 1 sampai 30. Tanggal 1 cek sama dia sendiri, silang, tidak ada kasus baru. Tanggal 2 tidak ada, dan seterusnya, berarti bebas COVID. Nah, dan seterusnya, semua rumah diberlakukan seperti itu sehingga sama sekali tidak ada lagi yang terdampak COVID. Nah, bagaimana makanannya? Tadi ada dapur umum, kan dana desa misalnya boleh digunakan sebesar 8% untuk menanggulangi itu. Ya 14 hari aja, ya 14 hari. Kalau misalnya warga satu RT itu nggak lebih dari 100 orang, ya kan, kayaknya nggak nyampe deh 100 orang. Nah, yang benar-benar kena isoman itu yang diberi makanan asupan full. Bagi yang tidak ya silakan, bisa makan juga lah di apa namanya, di dapur umum di depan itu, kerjasama dengan TNI, kerjasama sama Polri, kerjasama dengan anak-anak muda, Karang Taruna, jaga prokes beneran. Nah, kalau sudah tidak ada COVID, ya seperti layaknya di rumah kita, di dalam rumah kita itu kalau tidak ada COVID, ya sudah di dalam rumah itu mau nonton TV, mau ketawa, mau main catur, mau ngapain, mau main bola, ya silakan gitu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa pasang bendera di depan RT kita itu, RT ini bebas COVID, hanya orang yang bebas COVID yang boleh masuk di RT ini, kalau tidak bisa. Nah, kasih gelang, kasih tanda, gelangnya barcode, nggak susah juga bikin gelang itu. Gelang itu sebagai akses untuk main ke RT sebelah yang menerapkan hal yang sama. Jadi kalau mau masuk ke RT sebelah nggak ada gelang yang ada barcode bebas COVID-nya, dilarang. Atau ada orang datang tanpa itu enggak. Kalau ada orang datang tempat kita periksa, isoman dulu, tapi rumah isolasinya di luar pagar dari RT kita siapin satu rumah. Kalau nggak mau dia di isoman, disuruh pulang, nggak boleh datang. 14 hari beneran dijalanin itu. Saya rasa itu bisa kita melawan COVID itu. Nah, terus dari pembiayaan yang dilakukan kan minimal 8% boleh digunakan untuk menanggulangi COVID. Kita bisa beli disinfektan, kita bisa beli vitamin dan sebagainya. Cuma satu pertanyaan dari saya, kalau apa-apa semua pakai dana desa lah, terus dana kabupatennya untuk apa? Dana provinsinya untuk apa? Semua direkomposingnya pakai uang dana desa lagi. Nah, ya ini lucu gitu. Itulah kenapa desa juga nggak mau ngejalanin itu. Jadi menurut saya ini harus dibicarakan ulang ya, dipenuhi, didiskusikan kembali, cari jalan keluarnya, tidak seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bisa menerapkan benar-benar dalam satu RT saja, itu kita benar-benar melakukan prokes, benar-benar kita bikin posko, bikin pintu gerbang, bikin dapur umum, bikin segala macam, mengecek setiap hari 14 hari beneran dicek warganya. Sakit geser, obatin, isoman, kasih vitamin. Kalau udah terlalu parah baru bawa keluar. Nah, seperti itu. Jadi selama 14 hari tidak ada kasus baru, tambahin lagi 10 hari tidak ada kasus baru. Ayo rame-rame pasang tuh bendera di depan gerbang RT-nya. RT kami bebas COVID. Supaya jadi gila sekalian, bikin festival di dalam RT itu, bikin festival rebana, pengajian, takziah rame-ramean, segala macem gitu. Supaya RT sebelah nanya, kok di sana boleh? Di sana di RT sebelah itu nggak ada sama sekali prokes, tidak ada yang pakai masker. Ya karena udah bebas COVID. Kalau udah nggak ada COVID ya mau ngapain lagi? Dan nggak ada orang yang boleh masuk. Kalau orang mau masuk cukup barangnya saja. Bagaimana kalau ada anak mau bertamu, ada anak yang rumahnya di RT sebelah tapi sekolahnya ada di RT kita? Ya itu tadi, lu boleh tinggal di RT ini untuk berangkat sekolah, tapi dengan catatan lu isoman dulu, masuk di rumah karantina itu 14 hari, baru lu boleh masuk ke RT itu dan lu boleh tinggal di masjid gitu.
dan biaya makan lu ditanggung dapur umum gitu. Nah kalau itu bisa, ini opini ya, kalau bisa dilakukan 14 hari ya di dalam RT itu boleh jualan, boleh sekolah, boleh gaji, boleh apa aja karena tidak ada covid gitu. Ini udah sudah benar-benar bersih, clear seperti di Baduy gitu. Masa nggak bisa? Ya menurut saya bisa, cuman ini gak ada yang mau mulai gitu. Ini dianggapnya sulit, dianggapnya apa ya, nggak serius. Dan kita juga masih mental, kita adalah mental hibah. Kalau nggak ada yang ngasih uang untuk prokes, uang untuk posko covid desa nggak ada. Nah berikutnya lagi soal pelaporan, seharusnya gak usah diminta. Pak Kades bekerja sama dengan Pak Kadus, dengan Pak Dus, dengan Pak RT. Apa susahnya kita benar-benar mendeteksi warga kita ada yang covid atau tidak? Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa mengambil keputusan. Oh di RT 1, di dusun 1, RT 1 ada 1 orang yang kena covid. Nah kita bisa lakukan treatment terhadap 1 orang itu, kita apain orang itu gitu. Jadi kalau setiap hari kita laporkan selama 14 hari, kita benar-benar tahu RT mana dan RT mana yang benar-benar ada covid, RT mana yang benar-benar tidak ada covidnya gitu. Nah yang ada covidnya kita kecilin lagi rumah siapa. Nah hanya rumah itu saja yang kita batasi gitu, sampai kita treatment sampai dia sembuh. Nah setelah itu ya sudah. Nah jika tidak ada penambahan sama sekali selama 14 hari tambah 10 hari dan seterusnya, katakanlah 1 bulan tidak ada penambahan kasus baru, ya sudah, nyatakan RT itu bebas covid gitu. Dan di rumah Pak RT itu punya ruang kontrol, misal punya ada laporan checklist, hari ini tidak ada yang covid, kan sudah ada di dalam program Smart Village itu alat tanda untuk mengecek orang datang pergi pakai tapping KTP, ya kan, tapping KTP-nya. Bisa bikin pendataan berapa yang sudah vaksin, berapa yang sudah belum, yang sudah vaksin, yang belum vaksin kumpulin, kasih jadwal pada tanggal sekian kita vaksin, panggil TNI, panggil Polri, panggil gugus covid, kita minta, saya pengen minta RT saya, desa saya bebas covid gitu. Nah kalau ini dilakukan gitu ya, saya rasa kita bisa melawan penyebaran covid itu dan kita bisa benar-benar menyatakan bahwasanya RT kita bebas covid. Nah ini faktanya kan laporan kita nggak tahu, dianggapnya ya sudahlah gitu. Padahal itu untuk menentukan kebijakan Anda, untuk menentukan desa Anda itu kok RT Anda itu ada covid apa enggak gitu. Tapi Anda teman-teman tidak respon, Anda sendiri tidak peduli sama desa Anda gitu. Anda sendiri tidak peduli sama RT Anda menganggap ini untuk apa gitu. Ya kawan-kawan, ini pandemi ini apa ya, musuh bersama yang harus kita lawan bersama gitu. Saya sedang isoman dan untuk diketahui rasanya itu nggak enak di kota ya. Nah saya ngebayangin kalau kayak gini di desa, tidak ada pertolongan, tidak ada, mau jadi apa 1 orang 2 orang lah. Kalau 1 RT ngalamin seperti apa yang saya alamin, habis RT Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, ayolah kita bersatu, kita bareng-bareng gitu. Benar-benar dimulai dari mana? Dari kesadaran bahwasanya kita ingin melindungi diri kita, kita ingin melindungi keluarga kita ingin melindungi seluruh warga RT kita ingin melindungi seluruh warga desa kita gitu. Kita ingin bebas dari sini. Dari mana mulainya? Ya dari kita gitu. Kalau kita ngarepin ya wes main kayak lah gitu, ya susah gitu. Terus masalah orang pengen jualan, Pak, gimana jualannya? Ya Pak, kalau memang Bapak niat, ada anak karang taruna, kita punya posko, kita data 1 RT itu siapa yang pedagang
Pak pedagang, ya mana barangnya yang mau dijual, bungkusin, nanti kita daftarin, bisa lewat WA, lewat apa saja, kita pasang di posko depan. Kalau mau nyari bayam ini pesan, taruh, nanti diambilin bayamnya, dianterin, duitnya dianterin, tetap laku juga. Ya buktinya Tokopedia, Bukalapak, memang Bapak pernah ketemu sama yang beli, dan Bapak pernah ketemu sama yang jualan, Bapak pernah ketemu sama yang punya Bukalapaknya? Kan enggak, tapi duitnya kan nyampe ke rekening Bapak. Nah, kenapa sih kita nggak bisa melakukan itu? Saya rasa bisa, Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal tergantung keseriusan kita, keseriusan dari Pak RT, Pak Kadus, Pak Kades. Capek, iya capeknya 14 hari sebenarnya, tapi karena kita nggak serius, akhirnya sampai 1,5 tahun. Terus kita mau sampai kapan kayak gini, Bapak Ibu sekalian? Mau sampai kapan anak-anak kita nggak sekolah? Mau sampai kapan ini gitu? Kita harus punya tindakan. Kalau selalu kita nunggu sesuatu nggak pasti gitu, kita terbuai, bahkan kita termakan dengan informasi yang nggak jelas, termakan dengan informasi hoax yang tidak ada kebenarannya. Kita lebih percaya terhadap sesuatu yang apa ya, yang nggak jelas gitu. Itu aneh menurut saya. Nah, ayolah kita ini menuju desa cerdas gitu. Yang harus kita ubah ya cara kita memandang sesuatunya secara cerdas. Sudah nggak waktunya lagi kita saling nyalahin, sudah nggak waktunya lagi kita saling nunggu. Kita harus mengambil sikap, kita harus mengambil tindakan. Ya ini sekedar keluh kesah saya ketika saat ini saya sedang menjalani isolasi gitu ya. Saya sedih aja gitu. Apa yang kita lakukan sebenarnya, kalau program Smart Village itu dilaksanakan sungguh-sungguh dari awal, itu desa bisa mendata penduduknya dengan baik, desa bisa membuat data suplemen orang-orang yang datang pergi ya, bisa membuat data siapa yang sudah COVID, siapa yang sudah vaksin, yang sudah belum. Kita bisa mendata siapa yang jualan keripik, jualan ini, jualan itu kita bisa membantu semua lewat sistem. Kita taruh di posko depan, kita bikin dapur umum duitnya dari mana? Duitnya kita bisa gotong royong, bisa dari dana desa, kita bisa minta bantuan. Tapi perlu ditanyain juga itu, kalau semua pakai dana desa, rekopusing dana desa lah, rekopusingnya dana kabupaten dan provinsi untuk apa gitu? Nah itu juga aneh gitu ya. Jadi ini saya sebagai masyarakat yang peduli sama desa gitu, kayaknya kita harus cari jalan keluar. Tapi terserah Bapak Ibu sekalian menanggapi ini sekedar opini, masukan dari saya. Tapi sekali lagi, sebagai orang yang mencintai sesama, mencintai warga desa, mencintai bangsa ini, ayolah sudah waktunya kita mengambil langkah konkret. Kita diam mati, kita bergerak kita juga mati. Enggak bergerak mati, bergerak mati. Makan mati, enggak makan mati. Ya, kayaknya enggak ada jalan keluar. Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita, untuk warga kita, untuk desa kita, untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih.